Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, juga salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya berterima kasih sekali atas kedatangan Bapak Ibu untuk sama-sama kita belajar di tempat ini. Sebenarnya ini adalah menjadi jawaban Bapak Ibu untuk banyak orang. Banyak orang itu kan kepinginnya berhasil. Banyak orang kepinginnya berarti itu bermanfaat, bermakna bagi banyak orang. Karena apa? Sesungguhnya ibadah yang tertinggi bukan sholat, bukan puasa, bukan hanya berdoa, bukan berzikir, tetapi ibadah yang tertinggi adalah ketika Bapak Ibu bisa berarti bagi banyak orang. Karena apa? Biasanya Gusti Allah itu dekatnya dengan orang-orang yang susah, dekatnya dengan orang-orang yang tanda kutip dalam penderitaan. Nah, pertanian itu adalah salah satu bidang, menurut saya adalah bidang yang utama. Hari ini tadi pagi saya lihat di TikTok, di berita, semua harga naik. Dan percayalah, tambah naik. Kenapa kok saya katakan tambah naik? Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Kira-kira harga tambah naik atau tambah turun? Pasti tambah naik. Yang paling ironis adalah harga-harga yang naik itu adalah kebutuhan yang wajib dibeli. Contoh yang naik drastis bulan-bulan ini, habis ini cabai, habis gitu gula, habis gitu beras. Nah, kebutuhan-kebutuhan pokok itu menjadikan perubahan yang luar biasa. Saya minta maaf Bapak Ibu. Banyak orang hari-hari ini mereka malah protes. Biasanya kalau harga naik demo atau tidak? Demo. Padahal minta maaf, apakah pemerintah bisa menurunkan harga? Apanya harga itu tercipta karena ada sistem. Ada yang produksi, ada yang membeli. Kalau barang tidak ada, harga pasti naik. Nah, karena itu saya sangat berharap kepada Bapak Ibu yang hari ini kita sama-sama belajar. Berharapnya apa? Ayo, kita bukan hanya bicara. Kalau orang yang tanda kutip, orang yang tidak ngerti cuman bisanya demo. Orang yang tidak ngerti cuman bisanya protes. Orang yang tidak ngerti cuman bisanya marah. Tetapi pertanyaannya, daripada tenaga dipakai untuk protes, tenaga dipakai untuk marah, kenapa tenaga itu tidak kita pakai untuk produksi? Percayalah, siapapun presidennya, siapapun pemerintahannya, tidak akan bisa menyentuh ke level ini. Karena apa Bapak Ibu? Pemerintah tidak bertani loh. Yang menjadi petani siapa? Rakyat. Betul ya? Karena itu ketika saya menyadari kondisi ini, saya putuskan satu, yang harus kita bangun adalah rakyat. Yang harus kita bangun adalah petani. Kalau boleh saya katakan, petani yang mau mencintai Indonesia. Petani yang mau bermakna bagi orang lain. Slogan saya secara pribadi dan kami semuanya dalam BSM, slogan kami adalah satu, buat yang bagus, tetapi jual dengan harga yang murah. Minta maaf Bapak Ibu, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Siapapun menteri pertaniannya, berapapun banyak dana yang digelontor di sektor pertanian, kalau petaninya sendiri tidak siap, percayalah, tidak akan mengubah apa-apa. Tetapi ketika petani-petani siap, Bapak Ibu terutama saya minta tolong, saya betul-betul berharap Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang terpilih. Bapak Ibu ini adalah orang-orang tanda kutip adalah orang-orang pilihan. Kenapa saya katakan Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan? Kami hanya berdoa Bapak Ibu, saya secara pribadi hanya berdoa di dalam tingkat kejenuhan, tingkat tinggi, tingkat ketakutan, tingkat tinggi. Karena apa?
ekonomi dunia tidak akan tambah baik beberapa tahun ke depan. Dan sumber utama adalah pangan. Kalau pangan kita tidak kuat, maka percayalah semuanya akan kalah. Pemerintah yang kuat sekalipun akan disetir oleh raksasa-raksasa dunia, bukan orang Indonesia. Raksasa-raksasa dunia yang mempengaruhi seluruh dunia. Karena itu ingat baik-baik, siapapun pemimpinnya, percayalah tidak berpengaruh bagi kita semuanya. Kalau kita tidak mau berusaha. Tetapi ketika kita mau berusaha, walaupun di tempat manapun Bapak Ibu berada, saya yakin insya Allah Bapak Ibu lah menjadi pahlawan-pahlawan itu. Bapak Ibu lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Jadi kita akan sama-sama belajar. Waktu 2 hari di tempat ini saya minta tolong dengan sangat Bapak Ibu pergunakan sebaik mungkin. Kami akan membagi seluruh ilmu yang saya punya, yang kami punya, untuk Bapak Ibu bisa melakukannya. Seharusnya. Ketika Bapak Ibu pulang nanti dari tempat ini, harusnya Bapak Ibu sudah siap dalam kondisi apapun untuk bisa menciptakan semuanya. Kalau yang Bapak Ibu di sini ada yang kepingin jadi miliarder, ada? Banyak ya. Saya minta tolong dan saya doakan pasti akan jadi miliarder. Asalkan satu, ikuti aturan mainnya. Jangan tergesa-gesa. Orang kepengen jadi kaya boleh, tetapi kalau niat jadi kaya, percayalah tidak akan pernah kaya. Saya ulangi, orang kepengen jadi kaya boleh, tetapi kalau niat hanya untuk menjadi kaya, saya jamin 100% tidak akan pernah menjadi kaya. Kenapa kok begitu? Tani bagi kami adalah tawakal, niat ibadah. Tani itu bukan bisnis. Pertanian itu bukan bisnis, tapi pertanian itu adalah ibadah. Ibadahnya di mana? Di sini loh Bapak Ibu. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah hafal dengan materi saya. Ada orang komplain, Pak kalau di YouTube tidak lengkap, sebenarnya sudah selengkap-lengkapnya kita ajarkan. Cuman kadang-kadang tidak tahu ya. Setiap orang boleh komentar bebas kan soalnya. Jadi kita nyebutnya pertanian organik Bapak Ibu. Kata organik, kalau orang awam menyebutnya organik itu cuma bebas pestisida. Organik itu bebas kimia. Organik itu bebas dari racun, semacam itu. Tetapi sebenarnya organik itu terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah teratur dan yang kedua adalah seimbang. 2 kata utama ini Bapak Ibu membuat satu cara yang dari kecil tambah lama menjadi besar. Jadi organik itu teratur. Di dalam organik itu semua tertata dengan rapi. Dan yang penting lagi di dalam organik itu seimbang. Siapa dari antara Bapak Ibu yang ada ternak ayam atau ternak kambing, ada enggak di sini? Bapak ada? Sudah? Ini depan ini enggak Bapak ya? Kambing atau ayam? Kambing, Pak. Berapa ekor? 8 ekor. Baik. Saya kan jelaskan cara pertanian organik. Kita mulai dari 8 kambing. Saya jelaskan dengan ini ternyata lebih mudah. Bapak pelihara kambing menghasilkan apa? Kotoran sama kencing sama kambingnya, betul? Pakannya bagaimana? Oke, nanam rumput odot. Ketika Bapak mengarit odot, Bapak menghasilkan apa? Menghasilkan pakan aja kan? Baik. Saya minta maaf, kita analisa sama-sama. Saya pelihara kambing, saya tanam odot, betul atau salah kelihatannya? Kelihatannya betul. Betul kan? Karena saya tanam odot, saya kasih makan kambing, betul kan? Kalau saya mau tanya, tanam odot perlu ngarit enggak? Odotnya menghasilkan tidak? Odotnya cuma jadi pakan.
Memang kelihatannya biaya kambingnya nol karena pakannya gratis, tapi tenaganya bayar atau tidak kalau dihitung? Saya minta maaf, ini bukan cara organik. Sekarang saya rubah, seandainya Bapak pelihara 8 ekor kambing, pakannya sehari anggap aja 4 kilo, seandainya pakannya. Berarti setiap hari butuh pakan 32 kilo. Saya minta maaf Pak, kalau daerahnya Bapak jagung muda bisa laku atau tidak? Bisa jual? Bisa, baik. Saya butuh setiap hari 32 kilo batang jagung muda. Berarti saya harus tanam, anggaplah Bapak Ibu, 1 kilo itu 4 biji tanaman, 4 pohon. Berarti yang harus kita tanam per hari kali 4, ada berapa? Anggap aja 120 batang setiap hari. Tidak semua bisa hidup, tidak semua berbuah. Supaya aman saya tanam 150 batang. Oke. Nah, kalau saya tanam 150 batang, berarti saya butuh tanah berapa luas? 1 meter persegi itu isinya 10 jagung. Berarti saya butuh tanah berapa? 15 meter persegi. Betul ya? Umurnya jagung yang bisa dipanen muda umur berapa kira-kira? Anggaplah 70 hari, gitu ya. Kali 70 hari. Berarti luas tanahnya berapa? Anggaplah 1000, boleh? 1000 meter persegi. Saya minta maaf, kalau saya pelihara 8 ekor kambing, saya harus punya lahan 1000 meter persegi. Boleh nyewa, boleh tanah sendiri. Tujuannya apa saya harus punya 1000 meter persegi? Saya akan tanami jagung, mungkin tidak tiap hari. Kalau tiap hari saya harus tanami jagung 15 meter. Mungkin seminggu sekali saya tanami 100 meter, 100 meter, 100 meter. Apa tujuannya? Tujuannya adalah saya punya pakan setiap hari 32 kilo untuk kambing saya. Tetapi jagungnya kan menghasilkan, betul atau tidak? Jagungnya menghasilkan 120 biji. Kalau seandainya harga jagung muda, jagung manis itu Rp1.000, betul ya? Bisa enggak Rp1.000? Ibu pernah beli jagung muda? 3.000 biasanya 2 lah, anggap aja 1 biji itu 1.500 sampai 2.000. Ingat baik-baik slogan kita, buat yang bagus, jual yang murah. Seandainya 120 kali Rp1.000, berarti ketemu 120.000. Saya minta tolong, saya minta maaf. Gara-gara saya punya kambing 8, saya punya penghasilan 120.000. Saya minta maaf, anaknya kambing 8 itu Bapak Ibu 1 bulan, kalau Bapak Ibu punya rezeki itu penghasilannya cuma 1 juta per bulan. Kenapa kok cuma 1 juta? Kambing itu siklusnya beranak itu 7 bulan sekali. Kalau kita buat rata-rata anaknya 1, berarti per bulan cuma beranak 1 ekor. Kalau seandainya harganya cuma 1 juta, berarti pendapatannya 1 juta. Tetapi gara-gara Bapak Ibu menerapkan pola organik, maka Bapak Ibu sudah punya penghasilan per hari 120.000. Kalau dikalikan 1 bulan ketemu berapa? Banyak mana penghasilan kambing sama kita dibonusi gara-gara ngasih makan kambing? Paham maksud saya? Bapak tanam odot pun Pak, saya yakin tanahnya juga hampir 1000 meter. Supaya cukup. Kalau kurang dari 1000 meter Bapak kesusahan cari pakannya. Terus yang kedua, kalau begini ceritanya, kambing jadi beban atau kambing jadi berkah? Kalau kambing kita ngarit, kambing jadi beban. Tapi gara-gara kondisi seperti ini, bisnis kita berubah tidak? Kita fokus di jagungnya atau di kambingnya? Saya minta maaf. Banyak peternak seringkali menganggap sepele.
Oh, pelihara kambing mengharapkan untung dari kambing. Minta maaf Pak, kambing itu belum tentu beranak dan lancar, tidak keguguran. Untuk membesarkan kambing itu susah. Sudah bagus-bagus diare. Betul ya? Kembung, mati. Resikonya mana? Kambing atau jagung kira-kira? Kambing. Karena itu jadikan kambing ini sebagai investasi. Supaya kambingnya itu besarnya enak, tidak menderita dia, tidak tertekan. Tetapi kalau caranya Bapak Ibu gara-gara kambing, saya tanam jagung, batang jagungnya untuk kambing, yang untuk hariannya dapat, yang kita jual dapat, maka kita bisa fokus pelihara kambing dengan bagus. Betul atau tidak? Karena sudah dapat penghasilan. Terus yang kedua, kotorannya kambing mulai ditampung. Untuk apa? Mupuk jagungnya sendiri. Ingat baik-baik, ketika suatu tanah dipupuk dengan pupuk organik yang baik terus menerus, tanah itu pasti tambah lama, tambah subur. Apa efeknya? Cuman 8 ini saja. Tidak usah muluk-muluk. Orang akan bertanya, punya 8 ekor kambing bisa dapat gaji 3 juta, mungkin enggak kalau biasanya. Tapi gara-gara dengan sistem ini sudah punya penghasilan atau tidak? Sudah bisa duduk manis. Orang akan bingung, loh cuman gara-gara kambing 8 kok punya gaji 3 juta. Padahal gajinya bukan dari kambing. Gara-gara kita memelihara kambing, kita bertanggung jawab, kita menghidupi kambing, maka kita punya penghasilan. Terus yang kedua, dengan cara ini Bapak Ibu teratur enggak kita nanamnya? Pasti teratur. Kenapa kok teratur? Kambing butuh makan tiap hari. Kalau cara seperti ini seimbang tidak kira-kira? Seimbang, yang kita ambil, kita kasihkan kambing, kotorannya kita kembalikan lagi ke lahan, maka yang terjadi satu siklus yang luar biasa. Sampai di sini bisa dimengerti? Sudah mengubah cara berpikir? Jadi saya minta tolong besok jangan nyewa tanah lagi untuk ditanam indigo vera atau odot atau pakcong ya Pak ya. Ingat baik-baik. Itu bagus, tapi bukan yang terbagus. Terus yang kedua yang kita lakukan apa gara-gara ini? Setelah kita teratur, kita seimbang, kata organik itu Bapak Ibu menjurus ke satu kata, yaitu tanggung jawab. Kenapa tanggung jawab itu begitu penting? Tanggung jawab ini rentetannya adalah kemandiri. Tadi di dalam visi kami, BSM itu Bayu Sehat Mandiri. Itu Bapak Ibu kita punya 3 visi namanya SMS, Sehat, Mandiri, dan Sejahtera. Kenapa kok mandiri itu penting sekali? Begini ceritanya. Mandiri itu dimulai dari satu kata tanggung jawab. Seseorang yang mau menikah Bapak Ibu itu ada batasan umur, betul ya? Kenapa anak umur 10 tahun tidak boleh menikah? Karena masih anak-anak. Kalau anak-anak tidak boleh menikah karena dia belum bisa bertanggung jawab, belum bisa mandi sendiri. Tanggung jawab itu dalam Bapak Ibu, sangat dalam. Bapak Ibu setuju enggak kalau boleh saya katakan kerja kita itu adalah ibadah? Rezeki yang kita terima, pendapatan Bapak Ibu itu adalah rezeki. Kita hidup dari rezeki atau dari kerja? Setuju kita hidup dari rezeki? Ingat baik-baik, kalau rezeki berarti pemberiannya siapa? Gusti Allah sendiri. Kenapa rezeki itu betul-betul harus kita pertanggungjawabkan? Saya kasih contoh Bapak Ibu, saya kasih contoh. Ini kembali ke kambing dulu, belum ke materi. Gara-gara saya punya kambing, kambing kan pasti keluar kotoran sama kencing, betul ya? Pasti atau tidak? Kalau namanya itu rentetan, berarti itu rezeki atau bukan? Itu rezeki.
Rezeki ini harus kita pertanggungjawabkan. Ini boleh saya katakan, bagaimana kita bisa dipercaya menerima rezeki yang besar dari Gusti Allah. Seandainya gara-gara kambing kita rawat dengan benar, kita sudah tanam jagung, kita punya penghasilan dari jagung, kotorannya kita olah. Dari kotoran kambing 8 ekor, Bapak Ibu, ini kohenya. Ini sekitar anggap aja sama 4 kilo lah. Kali 30 berarti kali 8 per hari 32 kali 8, betul ya, ketemu anggap aja berapa ini, 120 kali 8 berapa, anggap aja 900 kilo ya, ya 120 kali 8 anggap aja 960, 1 ton lah, jangkepnya 1 ton gitu aja, gampang itu, 1 ton. Kencingnya 1 hari 1 berarti dapat 4 kali 30. Sorry bukan 4, 8 kali 30, 240 liter. Ketika Bapak Ibu bertanggung jawab dengan kencing, dengan kotorannya, kira-kira kalau seandainya ini saya kasih contoh, Bapak Ibu punya anak, diberi uang, ini tak kasih uang 10.000, kamu beli kue. Bapak Ibu tanya enggak dibelikan kue apa, sisa berapa? Tanya, betul enggak? Itu sebagai wujud tanggung jawab. Gusti Allah pun sama. Kita dititipi. Setuju kalau boleh saya katakan kambing ini titipan? Kambing ini dititipkan ke kita, kotorannya kita pertanggungjawabkan. Kita sampai ngitung jumlah kotorannya, diolah dengan baik. Sebagai apa kalau ditanya orang, kenapa sih kok ngurusi sampai dengan kotorannya? Saya bertanggung jawab kepada Gusti Allah. Jawaban keren enggak kalau jawab begitu? Sudah tingkat tinggi, betul kan? Mereka bilang stres. Enggak apa-apa. Bapak Ibu punya kotoran sama punya kencing. Terus yang kedua ini diolah. Kenapa kok diolah? Wujud tanggung jawab. Kalau kita tidak bertanggung jawab, kita buang. Tidak ada gunanya sama sekali. Tetapi karena ini wujud tanggung jawab, Bapak Ibu olah. Percayalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu olah ini jadi pupuk, ini tidak ada orang beli kok. Bapak Ibu ngolah hari ini, tidak ada orang yang mau beli. Kenapa tidak ada orang yang mau beli? Karena tidak percaya. Betul kira-kira? Tetapi gara-gara Bapak Ibu punya jagung yang 150 batang per hari ini, Bapak Ibu pakai untuk tanahnya Bapak Ibu, orang melihat atau tidak? Gara-gara dilihat tiap hari, orang-orang jadi percaya atau tidak? Ketika mereka mulai percaya, yang jadinya ini adalah limbah, yang adanya ini adalah sampah, yang artinya ini yang tidak berguna, itu akan menjadi berarti. Saya kasih contoh. Dari sini saja Bapak Ibu punya penghasilan 3,6 juta dari jagung. Anggaplah 3 juta yang 600.000 buat beli benih dan nyuruh orang kerja sebagian. Terus yang kedua dari kotorannya, setiap bulan dapat 1.000 kilo. Seandainya tidak molok-molok deh, Bapak Ibu olah jadi pupuk horti, dijual dengan harga Rp1.000. Hari ini di internet harganya kotoran kambing Rp1.000 Bapak Ibu. Ini sudah dapat 1 juta. Terus yang kedua kencingnya Bapak Ibu olah bersamaan, kita olah jadi pupuk horti. Pupuk horti itu untuk tanam cabai, terong, tomat dan lain sebagainya. Mahal harganya pupuk horti Bapak Ibu. Bisa harga 30. Harga ini berdasarkan apa? Begini. Bapak Ibu beli urea berapa 1 kilo? 3.000 sampai 5.000, betul ya? Kita buat 3.000 sampai 5.000 rata-rata berarti 40.000. Kenapa teman-teman jual sampai harga 40.000 per liter? Gara-gara hitungannya begini, 1 liter pupuk yang Bapak Ibu produksi nanti itu sama dengan 10 kilo urea atau NPK atau Ponska. Saya mau tanya, kalau harga Ponska atau urea itu anggap aja 35 sampai 3.500 sampai 4.000, berarti Bapak Ibu bisa jual di sini kali 40.000.
Berapa hasilnya? 240 kali 40.000 berapa? 9 juta. Berarti terimanya berapa di sini? Harga kambingnya sama kencingnya 1 bulan aja mirip atau tidak? Ini katanya Gusti Allah berkata begini, karena kita bertanggung jawab, kita dipercaya. Kalau Bapak Ibu cuma lihat begini, kambingnya Bapak Ibu perlakukan dengan baik atau tidak? Bapak Ibu akan jadi orang ikhlas di sini. Bapak Ibu akan sayangi ternaknya, bukan sebagai ternak yang harus menghasilkan uang. Betul enggak? Biarpun kadang keguguran, Bapak Ibu bisa berkata alhamdulillah. Kadang ternaknya juga mati, bisa berkata alhamdulillah. Karena Bapak Ibu tidak lihat di sininya, tapi Bapak Ibu melihat ini sebagai satu kesatuan. Banyak orang akan komplain juga, Pak, siapa yang mau beli pupuknya? Saya jawab di depan, tidak ada. Tetapi ketika Bapak Ibu betul-betul bertanggung jawab, tanam jagung dengan baik, pupuk pasti lebih atau tidak ini kira-kira? Kelebihan, over. Bapak Ibu akhirnya punya rezeki, bisa buka lagi tanam cabai, tareng terong, tomat, sayur dan lain sebagainya dengan pupuk sendiri. Percayalah, nanti yang beli pupuknya antri. Kalau dengan cara begini bahagia tidak jadi petani? Sulit atau Bu tidak cerita ini? Jangan sulit memulai, tidak. Kira-kira sulitnya di mana kira-kira? Memulainya. Tidak ada memulai, Pak. Mau sudah ternak kok. Nah, ini gara-gara kan sudah ternak dulu, gitu. Lah, gara-gara sudah ternak, minta tolong mulai bertanggung jawab kepada ternaknya. Bahasanya satu, gara-gara saya ternak, saya akan bertanggung jawab kepada ternak saya. Apa yang saya lakukan, saya kumpulkan kotorannya dan saya tanam jagung. Gitu dulu aja. Tanam jagung mudah atau susah? Mudah. Kumpulkan kotoran mudah atau susah? Mudah. Tinggal satu, mau atau tidak. Nah, tapi percayalah, loh Pak, kalau ini tidak laku apa yang harus saya lakukan? Tabung. Simpen. Sebelum Bapak Ibu belajar di tempat ini, saya pernah nyimpen kotoran sama kencing sapi bukan setahun Bapak Ibu, 3 tahun. Lama atau sebentar? 3 tahun itu belum laku loh Bapak Ibu. Sampai minta maaf, saya berhenti nampung gara-gara apa? Tandon saya penuh. Tidak ada tempat lagi. Setelah semua terkumpul hampir 50 ton lebih Bapak Ibu, saya itu juga tidak bisa jual. Saya tidak bisa jual, tetapi percayalah, Gusti Allah itu senang dengan orang-orang yang taat, betul? Gara-gara saya taat, saya dikasih rezeki. Saya berusaha jual pupuk saya yang 50 ton Bapak Ibu, minta maaf. Pertama saya jual 2.500 per liter, nggak laku. Fair, bener. Saya naikkan 5.000. Nggak laku lagi. Saya tambah lagi 10.000. Tambah nggak laku. Dikasih juga nggak mau. Teman-teman bilang, Pak ini salah. Ayo kita jual spektakuler. Begitu saya jual 100.000, habis. Setahun. Padahal sapi saya cuma 7 ekor. Sapi 7 ekor itu kalau harga 20 juta cuma 140. 3 tahun itu saya rugi kurang lebih 300 juta. Gara-gara karyawan tetap bayar, saya beli tandon dan sebagainya. Jadi total semua kerugian saya itu 300-an. Gara-gara saya tetap percaya, rezeki itu ada yang bagi, rezeki itu pemberian. Namanya pupuk Bapak Ibu. Sekarang ini kalau beli ini inden, antri.
Padahal percaya enggak, ketika ini saya jual, saya dapat separuhnya, saya dapat 2,5 M. Untung atau rugi? Bonusnya 2 M. Saya minta maaf, ini bukan untung Pak, ini pemberian. Betul atau tidak? Ini rezeki. Apakah ini karena kerja keras saya? Tidak. Saya daripada nganggur. Saya ulangi. Ini bukan pekerjaan saya, betul atau tidak? Nampung kencing itu kan bukan pekerjaan yang sulit toh? Pengangguran kan? Nampung. Tapi di dalam hati ini ada kepercayaan yang kuat. Apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Bapak Ibu, saya minta maaf. Bapak Ibu yang sholat sehari 5 waktu, apakah itu sia-sia? Apakah hasilnya? Ada enggak hasilnya sekarang? Belum. Betul kan? Itu murni hanya ibadah kan? Tapi itu kan tabungan kan? Kapan waktunya? Ya jangan tanya kapan waktunya, kan haknya Gusti Allah. Kita enggak usah nuntut, yang penting kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Saya minta maaf. Pertanian, kenapa saya katakan bukan bisnis? Kalau Bapak Ibu cuma pelihara kambing 8 ekor, apalagi tanamnya odot, saya jamin 100%, enggak sampai 5 tahun selesai. Bosen. Enggak ada hasilnya. Kecuali ada tambahan yang lain. Tetapi kalau Bapak Ibu rubah 8 ekor kembali ke caranya Gusti Allah, yaitu organik, teratur, seimbang, kita lakukan tanggung jawab sehingga kita menjadi petani yang mandiri. Duduk di rumah dengan 8 ekor kambing, insya Allah Bapak Ibu sudah keluar jadi orang sukses. Betul atau tidak? Tanahnya sama, waktunya sama, kerjanya sama. Apa yang berbeda? Cara berpikirnya berbeda. Nah, saya senang sekali nih, angkatan ini mengerti semua kelihatannya. Jangan pulang dulu. Masih belum apa-apa. Sebentar. Jangan tanya dulu. Saya akan jelaskan dulu sampai semua selesai. Nanti saya akan buka kesempatan untuk bertanya sebebas-bebasnya. Jadi ketika kita melakukan ini Bapak Ibu, apa sih yang kita ingat 2 kata ini, teratur plus seimbang. Sudah itu aja, tidak boleh ngoyo. Bukan dari apa yang tidak ada, mulailah dari apa yang ada. Kalau Bapak Ibu tanya lagi, loh Pak saya belum punya kambing, saya belum punya ayam, bagaimana cara memulainya supaya kita bisa melakukan cara yang organik. Saya minta maaf Bapak Ibu, jangan bosen ya, jangan bosen. Karena materi ini sudah berkali-kali saya tampilkan di YouTube. Ini kelihatannya sudah YouTuber semua ini ya, sudah korban YouTube semua ini ya. Gimana? Oh gitu ya. Saya baik. Jadi ingat dari kata tadi adalah tanggung jawab dan mandiri. Kalau seandainya Pak saya belum punya apa-apa, saya 0. Saya belum memulai apa-apa, lahan aja tidak ada. 0, tidak punya apa-apa. Kita akan memulai. Bukan berarti ketika kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa memulai ini. Saya memulai pertanian ini semua Bapak Ibu ketika saya masih 0. Rumah masih kontrak. Ketika rumah saya masih kontrak, saya sudah mengajari orang menjadi petani miliarder. Orang nekat atau tidak? Serius Bapak Ibu. Saya mengajari melatih orang menjadi petani miliarder dengan modal 10 ekor ayam, 1 ekor kambing, jadi miliarder ketika rumah saya masih kontrak.
Kenapa saya berani mengajarkan ini? Karena saya tahu ini yang benar. Jangankan orang lain, istri saya, keluarga saya, orang tua saya bilang saya stres. Bilang saya gila. Kenapa kok begitu? Bayangkan ya, saya masih belum punya apa-apa, masih menderita hidup saya. Sudahlah, rumah kontrak itu kan sudah parah gitu loh Mas ya. Tetapi saya sudah berani mengajar orang jadi miliarder. Siapa yang komplain? Orang sekeliling saya. Yang tahu keadaan saya. Yang saya yakini satu, Gusti Allah itu ada. Saya melakukan yang baik, saya melakukan yang benar. Saya mulai Bapak Ibu dari kambing satu. Enggak sampai 1 tahun, kambing ini sudah jadi 300 ekor. Dengan caranya. Satu saya jual, terus saya sambil pelihara, saya sambil jual. Saya tunjukkan nanti di mana gagalnya. Satu jadi 300 dalam 1 tahun, hebat atau tidak? Amazing. Setelah 300 mati, seret. Tinggal 3. Sakit. Ketika dalam kondisi ini, satu yang saya pertanyakan. Gusti Allah, saya betul-betul berdoa. Apa salah saya? Saya sudah ngajari orang untuk jadi petani. Saya sudah buktikan teori saya. Sudah jadi 300 loh. Sudah hebat loh. Sebentar lagi sudah jadi miliarder loh. Betul enggak? Dipukul sekali, gitu loh. 2 minggu habis. Sakitnya minta ampun. Saya sampai tidak berani bangun tidur, sujud. Bangun tidur, sujud sudah yang saya lakukan. Isinya cuma air mata. Apa yang menyebabkan itu? Ternyata yang mati itu bukan kambing saya saja. Semua orang-orang yang saya ajari juga mati semua kambingnya. Disalahkan orang sebanyak sekabupaten. Saya sampai akhirnya berkata, impossible pertanian berhasil. Tidak mungkin pertanian itu bisa berhasil. Tidak mungkin peternakan itu berhasil. Fair. Kenapa kok begitu? Saya berjuang mati-matian. Dari 1 menjadi 300. Tahu kegagalan saya di mana? 1. Waktu itu ilmu saya belum seperti sekarang. Hati saya belum seluas sekarang. Pada waktu itu yang saya kejar sama dengan masnya. Bagaimana cuman kita pelihara kambing. Saya belum tahu sistem terpadu yang sebenarnya. Saya sudah melakukan teori 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Tapi semua masih belum saya lakukan secara bulat. Akibatnya apa? Ketika ini sudah jadi ini yang muncul sombong Bapak Ibu. Betul atau tidak? Bangga. Sombong. Lah, kenapa saya berani singkatkan tani, tawakal, niat ibadah? Ketika kita sombong, ketika kita merasa kita mampu, ketika kita merasa kita bisa, Gusti Allah tidak terima. Itu sebagai wujud apa? Wujud sayangnya Gusti Allah kepada saya. Dari situ akhirnya berubah semua, gara-gara cuma 3 ekor ini. Akhirnya slogan saya terserah, sudah mati terserah, hidup terserah. Karena tidak ikut punya. Saya ulangi. Ketika saya punya 300, ini saya merasa punya saya, betul? Ada kebanggaan tidak? Rasa memilikinya kuat atau tidak? Karena hasil perjuangan. Hasil perjuangan itu membuat kita sedikit aja kepreset jadi sombong. Tetapi ketika dihabiskan tinggal 3 ekor, saya baru betul menyadari ini titipan. Tahu katanya Gusti Allah ke saya kira-kira, katanya gini loh. Loh kan masih untung pelihara 1 ekor jadi 3 ekor. Masih ada. Tapi mulai kejadian hari itu Bapak Ibu,
Ini merubah hidup saya 180 derajat. Saya jadi orang kosong. Saya jadi orang kosong. Itulah muncul teori ayam. Ini saya, ini Gusti Allah, Bapak Ibu. Gusti Allah itu satu. Sehebat-hebatnya manusia itu cuma nambah 0. Paham maksud saya? Kemampuan, keahlian, kepintaran, kekayaan itu hanya 0, 0, 0, 0, 0. Tidak ada satu di depan, kira-kira apa yang terjadi? Ya 0. Karena itu di awal, di dasar, pondasi yang harus saya tanamkan adalah satu. Bertani itu tergantung mutlak ke Gusti Allah. Karena itu ketika Bapak Ibu berhasil, ini cara berhasil terlalu gampang. Kuat berhasil itu yang susah. Cara berhasil saya bisa ngajari. Kuat berhasil Bapak Ibu dengan Gusti Allah pribadi. Fair saya harus katakan. Kenapa teori ayam ini saya gunakan teori 10 ekor induk? Itu hidup saya mulai berubah di sana. Mulainya bukan 10 Bapak Ibu. Saya dikasih teman satu pasang. Dari satu pasang berkembang sampai akhirnya jadi 15 ekor sebenarnya waktu itu. Dari sanalah saya membuat teori 10 ekor ayam 3 tahun jadi miliarder. Lebih ditertawakan orang lagi Bapak Ibu. Percaya kenapa kok ditertawakan orang? Nanti pulang dari sini saya minta tolong. Cerita minimal 10 tetangga, 5 ke kanan, 5 ke kiri. Cerita begini, saya habis ikut pelatihan. Mudah-mudahan tolong doakan ya. 3 tahun lagi saya akan jadi miliarder. Saya punya 10 ekor ayam. Lah, saya minta maaf. Ini bukan bergurau. Saya sudah ditertawakan zaman itu. Tetapi karena saya ditertawakan, tapi ilmunya kan saya sudah punya. Ilmunya apa? Tanggung jawab dan mandiri. Kenapa sih kok saya nyarankan cuma 10 ekor? Ini baru masuk materi. Bapak Ibu setiap hari makan, betul? Makan beli atau masak? Saya mau tanya, rezeki yang Bapak Ibu belikan untuk masak tadi barang bagus atau barang jelek? Kalau beli pasti barang bagus. Terus habis gitu, biarpun beli barang bagus, beli sayur, beli ayam, beli ikan, ada limbahnya tidak? Limbahnya tadi bagus atau jelek? Bagus gitu ya. Ini teorinya, ini teorinya. Ini tolong dimengerti dengan betul. Bapak Ibu beli sayur nih, ibu-ibu ya Bu ya, beli sayur. Terus habis beli sayur kan dipilih yang terbagus, betul kan? Ada yang lubang, ada yang kurang dibuang, betul? Ketika ini dibuang, ini aslinya barang bagus atau barang jelek? Aslinya barang, bener enggak ini aslinya barang bagus? Kemudian kita masukkan dalam tempat sampah Bapak Ibu, betul ya? Masuk ke sini. Begitu masuk ke sini jadinya, padahal tadi kan baru turun dari yang, ingat baik-baik. Kita punya rezeki, kita belikan barang yang bagus semuanya. Gara-gara cuma masuk ke tempat yang namanya tempat sampah saja, kita ngeklaim barang ini tidak berguna, betul atau tidak? Saya minta tolong. Ini lebih dalam lagi. Orang, manusia pun banyak dikatakan sebagai sampah. Betul enggak? Disebut dengan sampah, cuman gara-gara beda tempat sampah ini loh Bapak Ibu. Nah ini tugas yang kedua. Ingat baik-baik, tidak ada sampah. Semua sampah yang dibuang orang itu berasal dari barang yang bagus. Setuju atau tidak? Yang membuat dia menjadi sampah karena salah pengolahan. Supaya barang ini tetap bagus,
sayur sisa masuk sini, makanan sisa, saya mau tanya, makanan sisa yang Bapak Ibu buang ke tempat sampah, apakah itu sampah? Wong baru aja kita makan kok. Cuma sisa kita buang kok. Berarti barangnya aslinya bagus atau tidak? Bagus. Karena semua ini aslinya barang bagus, tolong disimpan. Supaya dia tetap bagus, diawetkan. Pengawetan itu ada 3 cara. Diberi gula, itu namanya dendeng, betul ya? Diberi garam, namanya ikan asin. Terus yang ketiga diberi cuka. Nah, ketika ini kita beli gula kan mahal, enggak mandiri. Tetapi Bapak Ibu kan jual setiap hari masak beras nih. Air leri itu ketika dibuang di sini, ini jadinya cuka. Jadi kalau ditanya orang, Pak apa tujuannya ember ini? Ember ini tujuannya adalah pengawetan. Ini bukan fermentasi, ini pengawetan, penyimpanan. Nah, setelah kita simpan di sini sampai penuh Bapak Ibu, baru disaring. Tadi Pak KB sudah jelaskan sedikit tentang liruta, limbah rumah tangga. Nah, dari sini saja Bapak Ibu sama. Apa yang Bapak Ibu buang lebih mahal dari apa yang Bapak Ibu beli. Saya ulangi, sampah itu lebih mahal daripada yang Bapak Ibu buang, yang Bapak Ibu beli tadi dari awalnya. Saya kasih contoh di sini. Ini gara-gara kita beri cuka, di sini keluarnya 2 produk. Yang pertama adalah pakan. Yang kedua adalah pupuk organik cair. Pakan ini untuk ngasih makan apa? Ngasih makan ayam. Nggak usah banyak-banyak. Kenapa kok cuma 10 ekor? Supaya sesuai dengan limbah kita. Jangan sampai pelihara ayam menjadi beban hidup Bapak Ibu. Banyak orang saya mau investasi. Pelihara apa? Pelihara ayam. Setiap hari uang belanja tekor terus. Untuk apa? Beli pakan ayam. Tidak boleh. Ayamnya harus bisa hidup dari apa yang ada. Kita bertanggung jawab. Supaya apa? Kalau ditanya, kenapa kok cuma mulai dari 10 ekor ayam? Karena saya mempertanggungjawabkan rezeki yang saya terima. Terus yang kedua POC, pupuk organik cair. Percayalah Bapak Ibu ketika membuat pupuk pertama belum punya ternak, cuman ternak ayam saja. Bapak Ibu punya POC, jual ke pasar, laku atau tidak? Dimarahi orang atau tidak? Dikatakan stres, membawa limbah ke pasar. Tetapi ketika Bapak Ibu mulai bertanggung jawab dengan hal yang ada ini, saya minta tolong. Bapak Ibu mulai buat namanya laboratorium. Ukurannya sepele, cuma 3x3. Ditanami apa? Apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu? Ada sayur, ada tomat, ada cabai, ada kacang panjang, ada mentimun di sini. Apalagi kalau Bapak Ibu yang punya sakit, contoh sakit diabetes. Sakit diabetes itu makanan wajib ada 2. Yang pertama kacang panjang, yang kedua pare. Sebagai obat. Kalau Bapak Ibu di rumah punya anak kecil, supaya anak-anaknya sehat berarti butuh zat besi, zat besi, vitamin-vitamin yang antioksidan yang tinggi. Bapak Ibu bisa tanamkan katu, kelor, bayam. Supaya apa? Anak-anaknya sehat. Dan yang paling penting lagi, ditanam di rumah sendiri. Pak, 3 meter enggak punya tanah. Kalau enggak punya tanah pakai polybag. Kalau enggak ada tanahnya, tanam di genteng. Sudah, kan gitu toh? Tujuannya satu. Kenapa ini wajib? Tadi Bapak Ibu, ini membuka kunci surga. Jenengan tidak akan bisa cerita ke orang tanpa adanya bukti. Tapi kalau Bapak Ibu punya bukti,
punya sayuran di rumah, punya pupuk yang dipupukkan tiap hari. Pertama kali, satu, saya bilang jujur, tetangga kan bingung dengan apa Bapak Ibu lakukan. Apalagi ditambah saya akan jadi miliarder setelah pelihara ayam 10 ekor. Fair. Bingung mereka. Terus yang kedua, ketika Bapak Ibu tekun melakukannya, rutin melakukannya, tetangganya Bapak Ibu punya sampah tidak? Pasti atau tidak? Kalau Bapak Ibu punya rezeki, tolong titipi ember masing-masing. Satu keluarga dikasih satu, tetangganya bilang begini, tetangga saya ini orang yang paling menderita. Sampah saja sampai minta, betul enggak? Ketika sampahnya minta, Bapak Ibu butuh untuk pakan ayam. Ini dipakai pupuk, nanti tetangganya ganti, ngasih sampah dikasih sayur yang segar. Kadang-kadang kalau kelebihan telur dikasih telur. Tetangganya lebih bahagia kok Bapak Ibu. Langsung seandainya Bapak Ibu bilang tidak punya tanah sama sekali, saya jamin 100%. Tetangganya yang punya tanah pasti berkata, tanah itu lo nganggur, tolong digarap. Pasti. Itu kunci. Kunci pertama dibuka, Gusti Allah bukakan satu. Tanggung jawab dilakukan dengan baik, dilakukan tambahi lagi satu. Tidak usah diminta. Saya dulu ketika memulai minta maaf, tanah 3x3 itu adanya di pot Bapak Ibu. Pot besar. Siapapun tamu yang ke rumah saya suruh lihat tanaman saya. Saya suruh lihat ayam saya. Siapapun tamu. Mereka cerita, saya ceritai malah. Yang saya ceritakan apa? Sama, saya jadi miliarder. Dan mereka pulang paling ya bilang gitu kan. Bapak Ibu saya kasih contoh lagi. Saya punya sahabat. Sahabat saya waktu itu sudah gaji tinggi lah. Dia seorang manajer. Gajinya sudah hampir, waktu itu sudah di atas 50 juta. Lihat apa yang saya lakukan. Tahu komentarnya dia. Kamu itu ngerjakan apa? Kok kerja waktu itu masih 10 ekor ayam, punya puyuh 300, punya bebek 10, 1.500 lah. Kamu ngerjakan apa? Ya ngerjakan ini. Tapi gara-gara saya tekun mengerjakan itu, saya bisa beli sapi, kan gitu kan? Tahu-tahu dia tanpa sepengetahuan saya ikut-ikut beli sapi langsung 20 gitu Bapak Ibu. Terus saya bilang, kamu itu salah langkah, saya bilang. 3 tahun berikutnya dia datang lagi, perusahaan saya sudah besar. Dia tetap aja jadi karyawan. 3 tahun berikutnya saya mau mundur jadi karyawan, ikuti caramu. Wah, terlambat. Sekolah dulu dari nol. Saya minta maaf, ini sepele. Dan percayalah, dulu Bapak Ibu, saya kepingin beli tanah. Saya jadi miliarder di tahun 2012. Tertunda 2 tahun saya jadi miliarder. Guru saya waktu itu bilang ke saya begini, Pak Bayu tenang saja, kan tinggal ngerubah nol tanggalnya. Saya waktu itu goal saya kan 2010, 2011 sudah jadi miliarder, tambah lagi 2012 gitu. Untuk menghibur saya. Tapi terwujud Bapak Ibu, 2012 saya sudah bisa jadi miliarder. Saya bisa, kalau dulu rumah kontrak, akhirnya bisa beli. 2010 saya beli rumah walaupun kredit. Tapi mulai 2012 setiap tahun saya bisa beli rumah cash. Setiap tahun beli rumah banyak atau sedikit? Sudah banyak. Karena itu kalau Bapak Ibu tanya di mana rumah saya tidak tahu. Saking banyaknya. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya tadi, langkah demi langkah dilakukan. Gara-gara saya buat begini Bapak Ibu. Dulu tanah bisa beli itu senang sekali. Ketika saya sudah hampir di puncak, 2015 itu saya sudah agak tinggi lah posisi saya. Orang kalau ngasih tanah saya tidak sedikit Pak. Pak ini saya kasih 2.000 hektar, ini saya kasih 1.000 hektar. Saya bilang siapa yang nyangkul 1.000 hektar, 2.000 hektar itu loh, siapa yang nyangkul. Ketika 2018 saya di Jakarta, saya buka namanya Smash ya, sama STNG Shift the Next Generation. Orang berbondong-bondong, orang kaya Jakarta itu, Pak saya punya 200 hektar, saya punya 100 hektar, nganggur perumahan-perumahan yang belum digarap itu, Bapak kelola.
Ya pertanyaannya juga satu, siapa yang mau nyangkul? Kenapa saya katakan itu? Saya cuma mampu apa yang bisa saya kerjakan. Percayalah, ketika Bapak Ibu tekun melakukan semua ini, step by step, nanti orang berbondong-bondong, yang hari ini Bapak Ibu bingung cari utang kadang-kadang, besok orang nawar-nawari uang, tolong ditolak. Ya, tolong ditolak. Kenapa kok ditolak? Ingat baik-baik, kita mempertanggungjawabkan rezeki kita masing-masing, sudah itu over Bapak Ibu. Percayalah, Gusti Allah itu adil kok. Dia memberi kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Lebih besar dari itu banjir. Kalau banjir itu terbuang, tidak ada gunanya. Oke, kembali ke sini. 3x3 ini adalah laboratoriumnya Bapak Ibu. Tolong dikelola dengan baik. Yang paling penting adalah Bapak Ibu mulai cerita. Tadi ya, 5 ke kanan, 5 ke kiri. Ketika Bapak Ibu cerita ke mereka, percayalah mereka ikut. Saya jamin. Ikut buat. Tapi karena semangatnya cuma semangat saja, percayalah tidak sampai 6 bulan patah semangat. Kalau Bapak Ibu berani datang ke sini, saya yakin Bapak Ibu sudah niat. Saya minta tolong kalau mau patah semangat, ingat sudah datang ke sini, sudah sekolah, sudah bayar, habis uang banyak, jangan menyerah, melangkah saja. Karena apa? Saya sudah cerita dulu, dari 300 tinggal 3, sekarang sudah jadi ribuan, tenang saja. Jadi tidak usah takut. Karena apa? Saya sudah melewatinya. Kalau saya belum melewatinya, Bapak Ibu boleh tidak percaya, tapi karena saya sudah melewatinya, saya minta tolong, cuman satu saja, tetap melangkah. Dan jangan putus asa. Kenapa saya nyarankan tanpa modal? Supaya Bapak Ibu tidak sakit hati. Ini sekolah. Ini sekolah. Jadi ketika Bapak Ibu sudah bisa membuat 3x3, sudah bagus, sudah berkali-kali panen, saya minta tolong. Bapak Ibu juga perlu penghasilan. Supaya apa? Bisa menjadi sejahtera. Langkah kedua yang kita buat, saya minta tolong, carikan tanah. Kalau boleh, dekat dengan rumahnya Bapak Ibu. Tidak perlu luas, 300 meter saja. Ini yang kita sebut sebagai penghasilan harian. 300 meter ini ditanami apa? Ditanami yang dibutuhkan oleh tetangganya Bapak Ibu. Seandainya tetangga saya tidak mau beli Pak, cari jual di pasar. Di sini Bapak Ibu ketika penghasilan harian, di sini ada anak-anak muda yang belum bekerja, ada enggak? Anak muda yang belum bekerja ada? Ini sudah masih muda atau sudah tua ini? Oh masih muda. Oh masih muda. Oke. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ada orang kepingin kerja ke pabrik seperti misal. Ngejar gaji UMR. Anggaplah gaji UMR itu kalau Jabodetabek, Jakarta sana banyak. Tapi kalau rata-rata yang lain anggap aja 3 juta, boleh? Untuk mencari pekerjaan saja, kadang-kadang cukup waktu enggak 1 bulan, 2 bulan. Masih ngelamar dan tunggu gitu kan. Selama nunggu nganggur atau tidak? Saya minta tolong, daripada nganggur, ciptakan perusahaan. Saya ulangi, buatlah perusahaan sendiri di rumah. Tetangga bilangnya apa? Modal dari mana? Modalnya cangkul. Kenapa kok modal cangkul? Saya kepingin kita berusaha tanpa modal, sedikit sekali modal. Mulai dari ayam 10 Bapak Ibu, ayam 10 itu kotorannya per hari kali 0,2 sama dengan 2 kilo per hari. Berarti 1 bulan kotorannya itu 60 kilo. Ini kotoran ayam. Ditambah air berasnya Bapak Ibu per hari 2 liter. Berarti 1 bulan ada 60 liter. Ini dicampur jadi 1, diolah jadi UN atau urea.
Pupuk ini Bapak Ibu tanam untuk membuat tanaman-tanaman sayur. Kenapa kok tanaman-tanaman sayur? Karena pupuknya Bapak Ibu hanya pupuk untuk nitrogen. Saya ulangi. Pupuknya Bapak Ibu hanya pupuk nitrogen. Tanamnya tanaman sayur. Tanaman sayur jadi tanam apa? Cari tanaman 3 pertanyaannya yang harus dijawab. Yang pertama, yang dibutuhkan orang. Yang kedua, yang paling murah harganya. Dan yang ketiga, yang pasti berhasil. Saya ulangi ya. Yang dibutuhkan orang. Apa yang dibutuhkan orang? Sayur. Bayam. Oke, bayam, kangkung gitu ya. Yang paling murah harganya? Kangkung. Oke. Pasti berhasil enggak kalau tanam kangkung? Pasti. Kenapa kita harus cari tanaman yang paling murah? Orang Indonesia ini senang bertanam yang mahal atau yang murah? Enggak, orang Indonesia ini kalau tanam senang tanaman yang mahal dijualnya atau yang murah? Karena biarkan mereka semua cari yang mahal-mahal. Kita cari yang paling murah. Supaya apa? Enggak ada kompetitor. Ini rumus. Jadi kalau orang yang lain senangannya A, jangan ikut A. Carilah yang B. Lah, cari B ini tapi seandainya ada macam-macam, cari lagi yang paling mudah dan pasti berhasil. Kenapa harus saya katakan yang harus pasti berhasil? Wong kita belum punya modal kok. Supaya kita tidak pakai modal. Seandainya saya tanam kangkung lah. Pernah tahu tanaman kangkung? Umurnya panen berapa hari? Anggap aja 24 lah, 25 hari gitu ya. Jarak tanamnya kangkung berapa kalau kita tanam biji? Jarak tanam kangkung itu 5 kali 5. Bedengannya lebarnya 80 cm. Kalau 80 cm dibagi 5 ketemu berapa? 16. Kalau 1 meter berarti ketemu 20. 1 meter persegi kita bisa punya tanaman 320 tanaman. Bapak Ibu saya mau tanya lagi, kangkung di tempatnya Bapak Ibu harganya berapa? 1 ikat. 1000 itu seberapa besar? Segini ya. Isi berapa biji? Itu rata-rata sekitar 10 sampai 15 gitu ya. Kita anggaplah ini jadi 250 tanaman, yang lain ada yang mati. Terus yang kedua kita bagi anggap aja 10 lah, ketemu berapa? 25 ikat. Harganya 1000, karena harganya 1000 ini kita agak kecil mungkin sedikit, jual 500. Seneng enggak tetangga kita? Senang. Ingat baik-baik, buat yang bagus, jual yang murah. 500. Berarti dapat uang 12.000, 10.000 lah per meternya. Persegi. Kalau punya 300 meter, berarti anggap aja ada 30 bedeng. Berarti setiap hari 10 bedeng, 10 meter. 10 meter kali 10 berapa? 100 kali 30 ketemu berapa? 3 juta. Saya minta tolong. Kerja di pabrik 3 juta belum kos, belum. Betul ya? Belum bensin, betul? Belum makan siang, belum? Kalau 100.000 kerja di rumah, lebih hemat atau tidak kira-kira? Saya minta tolong, walaupun punya tanah 300 meter, kerjanya sama dengan di perusahaan, 8 jam sehari. Kerja di pabrik kan 8 jam, betul ya? 300 meter ini puteri sehari 8 jam. Kira-kira ada rumput tumbuh enggak di situ? Saya minta maaf, kita seringkali punya tanah kosong dan kita berkata tidak ada manfaatnya. Tetapi ketika kita kerja di pabrik, di perusahaan, 8 jam, berani enggak tengah-tengah jalan pulang dulu gitu? Pecat. Betul atau tidak? Ciptakan perusahaan sendiri. Terus yang kedua, jualnya kemana Pak? Jual dengan harga 500 saja bingung kemana? Saya minta maaf, jual sayur ini Bapak Ibu adalah yang kita jual diri kita. Yang kita jual nama kita.
Bagaimana cara menjualnya? Sepele. Cerita saja setiap hari. Ngobrol ke orang, saya lagi tanam sayur organik. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Orang kalau tidak percaya kasih dulu 1 kali, kasih lagi 2 kali, lama-lama beli cuma 500 saja kok. Nah, seandainya kita cuma produksi 10 meter Bapak Ibu, 10 meter, ini berarti kita ada 200 ikat. Saya minta tolong, kalau seandainya kita datang ke rumahnya orang pesan 1, 2, 3, 4, percayalah mereka tidak tega bayar 500 satu ikat, betul atau tidak? Betul. Apalagi mau ngirimkan. Ketika Bapak Ibu lulus di level ini, Bapak Ibu berubah status dari petani menjadi pengusaha. Orang tidak mau berjuang di sini, gara-gara berpikir uang kecil. Orang tidak mau berjuang di sini, gara-gara dipikir ini pekerjaan rendah. Saya minta tolong, lulus dari level 2, berubah status dari petani menjadi pengusaha. Kenapa kok jadi pengusaha? Percayalah Bapak Ibu. Bapak Ibu jualan sayur saja, jualan kangkung, jualan bayam, mereka tidak akan minta kangkung dan bayam lagi. Mereka sudah minta ada enggak tanaman yang lain, betul atau tidak? Mereka pasti minta cabai, terong, tomat, timun dan lain sebagainya. Bapak Ibu tidak ada waktu lagi. Kalau mau bermanfaat ini waktunya. Mulai ngajari orang, cari santri. Ajari. Ayo kamu tanam ini, tak ajari. Ini pupuknya, organik. Apalagi kalau sudah tawakal niat ibadahnya dijalankan. Dakwahnya beda lagi ini ceritanya. Ngomongnya begini ke keluarga, ini saya kasih tahu cara promosi. Pak Bu sayang enggak dengan anaknya? Loh sayang, tolong jangan dikasih racun loh. Siapa bilang ngasih racun, betul enggak? Kalau beli sayur ke pasar tahu enggak sayur itu sehat? Ya enggak tahu, wong yang punya sayur aja kadang-kadang enggak mau makan, betul atau tidak Bapak Ibu? Tetapi ketika Bapak Ibu cerita dengan apa yang Bapak Ibu buat, insya Allah semua akan jadi pelanggan tetap, benar atau tidak? Apalagi harganya lebih murah dari harga pasar. Apakah yang Bapak Ibu jual di level 2 hanya sayur? Tidak. Ayamnya tambah banyak atau tidak? Banyak. Kenapa kok tambah banyak? Tidak disuruh Bapak Ibu, dia telur sendiri. Tidak disuruh ngerem sendiri, betul enggak? Ngerem-ngerem sendiri kok dia. Akhirnya apa yang terjadi? Kenapa teori saya katakan teori terpaksa menjadi kaya? Karena satu, orang yang kepengen menjadi kaya tidak akan pernah kaya. Tetapi orang yang bertekun dia akan terpaksa menjadi kaya. Enak mana terpaksa jadi kaya atau kepengen jadi kaya? Orang terpaksa itu gini loh, kita ngerjakan hal-hal sederhana, tahu-tahu berhasil. Paham maksud saya? Tetapi kalau orang kepengen jadi kaya, dia punya modal berapa, dia taruh. Jelek, dia berhitung dengan matematika, betul atau tidak? Dia berharap untung, ternyata buntung. Kenapa program ini saya katakan penting? Saya minta tolong, ini bagi Bapak Ibu yang mau pensiun. Besok kalau punya uang, tolong masukkan di bank, lupakan kalau punya uang. Anggap jadi orang termiskin di dunia. Kenapa kok harus jadi orang termiskin di dunia? Mulai dari nol. Cukup disyukuri, cukup disyukuri. Kenapa ini penting sekali Bapak Ibu? Saya punya anak yang sudah dewasa juga. Yang saya takutkan, ketika saya dulu miskin, anak saya biasa miskin. Tetapi ketika saya sudah menjadi pengusaha sukses, anak saya semua tinggal tunjuk. Apa yang saya takutkan? Belum tentu mentalnya kuat seperti saya. Yang paling mengenaskan kan begini. Kita punya anak dibesarkan dengan kecukupan, betul? Ketika Bapak Ibu sudah tidak ada, kalau seandainya dia sampai jatuh, sampai jual-jual warisan, apa kata tetangga? Itu menyakitkan. Karena itu yang paling saya takutkan dalam hidup saya.
Karena itu saya minta tolong. Bagi yang Bapak Ibu, ayo tinggalkan yang baik, warisan yang baik buat anak-anak kita. Warisan apa yang harus kita tinggalkan buat mereka? Semangat juang, semangat hidup. Kalau dengan cara begini Bapak Ibu, harusnya ada orang miskin enggak? Kenapa banyak orang miskin? Karena mereka menganggap semua tidak berguna. Sampah dibuang, tanah dibiarkan, waktu kita pakai cuma untuk malas-malasan. Dan percayalah, itu yang tidak disenangi Gusti Allah. Saya minta maaf untuk para kiai, para pondokan. Ayo kita rubah pondok-pondok pesantren kita. Minta maaf, lulusan pondok menghasilkan orang malas, bah. Saya minta maaf. Pondok sekarang beda dengan pondok dulu. Pondok dulu ikut kiai itu susah menderita, betul ya? Pondok sekarang kamar aja istimewa, baju aja di laundry. Minta ampun, mau jadi apa? Saya minta tolong, ayo berubah. Apa yang hilang dari generasi muda hari ini? Semangat untuk berjuang. Ilmunya gampang atau susah ilmunya ini Bapak Ibu? Sampai di level ini ketemu enggak kendala? Sama sekali tidak ada. Kendalanya cuma satu, Pak saya tidak bisa jualan. Cuman itu saja. Kalau tidak bisa jualan, ya jual semurah mungkin. Biar dikatakan orang bodoh, alhamdulillah. Saya ulangi. Jual barang bagus dengan harga murah itu bodoh atau pinter? Bapak Ibu seneng dihina kan? Loh, gini, tak kasih tahu. Kita biarkan dihina. Sampai paling lama 1 tahun. Paham ya? Dihina 1 tahun, tahun ketiga jadi miliarder. Yang menghina tadi kira-kira bagaimana? Malu sendiri enggak? Kita tetap merasa rendah saja. Wong cuman dititipi. Bapak Ibu jawabnya kayak jadi orang hebat sedikit. Jawabnya begini, loh saya ini orang bodoh. Karena itu saya disayang Gusti Allah loh. Betul atau tidak? Buat yang bagus, jual yang murah. Ingat baik-baik. Pujiannya manusia itu membuat kita sombong. Tapi pujiannya Gusti Allah membuat kita semakin sadar siapa kita. Kalau konsep ini Bapak Ibu jalankan, sudah ini saya melihat wajah-wajah yang sudah mengerti semua ini kelihatan ini. Sudah hafal semua ini Pak Bambang. Tidak perlu ngajar ini saya. Beda ya Bu ya, rasanya beda. Kalau sudah ketemu begini Bapak Ibu, saya jamin. Inilah awal bola salju akan berputar. Tinggal kepingin besar seberapapun, tinggal buka hatinya Bapak Ibu. Semampu mungkin. Ingatlah baik-baik. Sebesar-besarnya uang. Saya dulu Bapak Ibu saya cerita lagi. Saya ini senang cerita kok. Ketika saya dulu menderita, ini saya ceritai ya, ini serius. Anak saya dulu 3 Bapak Ibu. Karena ekonomi yang sangat berat. Saya sudah punya ayam itu 78.000, tapi kadang-kadang tidak punya uang sama sekali. Jadi kadang-kadang makan telur itu 3 sama istri berarti 5, betul ya? 2 telur untuk ber5, bagaimana caranya? Karena tidak ada. Bukan, telurnya direbus, dipecah, Bu, dibagi. Ketika saya ingat zaman-zaman susah saya, betul-betul susah Pak. Saya pernah kok kredit motor waktu itu. Saya beli Supra X. Setelah lunas sepedanya hilang. Enggak apa-apa gitu. Tapi saya sempat sampai tidak bisa bayar kok. Karena betul-betul enggak ada. Jadi saya minta maaf. Saya bercerita bukan dari saya awal kaya. Ini hidup saya. Apa sih yang paling sulit? Menjual. Saya adalah orang paling malu kalau menjual. Sampai hari ini.
Bagaimana caranya mengatasi supaya saya bisa menjual? Saya tidak pernah bercerita dagangan. Yang saya ceritakan visi. Yang saya ceritakan misi. Saya punya cita-cita, saya buat gini, mereka lihat. Pertama saya kasih, lama-lama malu, mereka beli. Itu cara saya. Sampai pada akhirnya minta maaf Bapak Ibu. Di kantor saya. Orang beli kangkung, beli sayur itu rebutan. Siapa paling pagi, dia paling menang. 1 meter waktu itu saya jual cuma Rp5.000. Jadi uang itu tahu sudah di bawahnya karpet, di bawahnya kesetnya itu loh Bapak Ibu. Kangkung saya sudah hilang, dipanen sendiri. Telur juga sama. Beli telur di tempat kita sampai hari ini, inden. Nulis dulu daftarnya. Kenapa kok mereka sampai seperti itu? Karena telurnya murah. Terus yang kedua, telurnya berkualitas. Nah, Bapak Ibu kan kepingin seperti itu tuh akhirnya tuh. Padahal saya ini bukan marketing. Apa yang saya ceritakan? Apa yang saya lakukan? Ketemu pegawai bank, ketemu siapapun, tamu saya, siapapun. Mereka saya ajak duduk di depan kandang saya. Kantor saya depan kandang kambing. Di depannya kandang itu bawah kolam, sini sayur, sini kandang kambing. Kenapa mereka saya datangkan ke situ? Saya jadikan mereka jadi pasar. Paham maksud saya? Besok kurbannya Bapak Ibu 1, sediakan gula dan kopi saja. Undang teman, ayo ngobrol sayur, ngobrol yang sehat, ngobrol yang baik, ngobrol yang masa depan. Pulang-pulang saya bawa ya, gitu. Nanti ketika dia datang tamu, saudaranya atau siapa datang, kan pasti kepengen ngasih oleh-oleh kan? Oleh-olehnya pasti mampir sayurnya Bapak Ibu. Ini loh sayur organik. Nanti Bapak Ibu yang dulu dihina akan dipuji-puji di depannya orang. Bukan di depannya Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan. Oke. Tahap ketiga, setelah ini Bapak Ibu, baru Bapak Ibu masuk ke 1005. 1005 ini sebenarnya bukan 1005 lagi harusnya. 1005 ini adalah konsep yang saya buat 10 tahun yang lalu Bapak Ibu. Kalau hari ini kita hitung 1005 enggak 1005. Bisa 1010 sampai 1015. Artinya apa? Dari 1000 meter bisa menghasilkan 10 juta hingga 15 juta. 1 bulan. Jadi 1005 itu 10 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya sudah tidak relevan. Apa yang ada dalam 1005? Ini yang paling penting. Kita tadi kan sudah membuat pupuk bisa. Pakan bisa. Sekarang di 1005 kita pelihara lagi di sini kambing dan ayam dan ikan. Kenapa kita harus pelihara ikan? Saya bahas dulu dari ikan dulu. Saya minta maaf. Bapak Ibu pernah melihat hujan? Barusan aja lihat hujan. Hujan itu berkah atau bukan? Bapak Ibu pernah nyiram tanaman? Kalau kemarau. Punya tandon air Pak? Dengarkan saya. Ketika saya melihat hujan Bapak Ibu, saya kan rencana membuat pertanian modern. Habis ini mulai Juni atau Juli insya Allah perubahan. Jadi ini tradisional, ini konvensional begini akan selesaikan sampai bulan Maret ini mungkin atau Mei lah, enggak tahu nanti. Tapi bulan Juni kita sudah berubah karena yang saya jangkau adalah petani milenial. Petani milenial itu kan petani yang enggak mau nyangkul, enggak mau repot, enggak mau susah. Nah ini kita mau buat semua ke modern. Nah salah satu modern itu kan nyiram otomatis, betul ya? Untuk membuat nyiram kayak hujan itu susahnya minta ampun ternyata Bapak Ibu. Hujan itu kan merata, betul kan?
meratanya itu satu kecamatan, satu kabupaten gitu loh. Alatnya seberapa besar ya? Dan itu gratis. Ketika kita melihat itu, betapa hebatnya Gusti Allah. Nah, terus yang kedua, hujan itu ada waktunya, betul atau tidak? Waktu hujan, waktu kemarau. Petani senengannya kan sambat. Dikasih hujan, sambat. Kok hujan terus, gitu kan? Ketika kering, sambat lagi. Kok enggak hujan? Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Saya minta maaf, di dalam konsep 1005, kita harus punya sebenarnya Bapak Ibu 300 meter itu adalah kolam. Kenapa kok kolam ini penting? Pada waktu rezeki datang, tolong ditampung. Kalau tempatnya Bapak Ibu airnya melimpah, boleh pakai cuman 120 meter persegi. Tapi kalau airnya enggak ada, buatlah kolam yang lebih luas. Supaya apa? Bisa bertani sepanjang tahun. Jadi kalau ditanya kolam tujuannya apa? Nampung rezeki. Kalau di konsep 1005 kan kita enggak punya sapi. Tapi kita bisa punya ikan. Ikan itu kita carikan ikan yang adalah sapi di dalam air. Contoh ikan apa yang makanannya rumput kira-kira? Gurami, jair gitu ya. Kita anggap gurami, umurnya setahun, betul Pak ya? Seandainya ini kolam di tengah gini. Seandainya bisa sampai 300 meter. Kalau kita kasih gurami kan 10 per meter persegi. Berarti jumlah total ikannya cuma 3.000. Ikan 3.000 ini makannya apa? Kalau boleh buatkan kolam sedikit sebanyak sepertiganya 100 meter untuk pelihara asola. Supaya kita bisa pelihara ikan tanpa beli pakan. Konsepnya. Kenapa saya katakan harus tanpa beli pakan? Karena kita sedang menjadi petani yang mandiri. Jadi petani yang mandiri itu semuanya harus gratis. Supaya Bapak Ibu tidak ketemu hitungan. Bapak Ibu tahu tidak ngitung untung itu caranya gimana? Untung itu adalah penjualan dikurangi biaya. Nah, supaya selalu untung apa yang harus dihilangkan? Biaya. Jadi kalau Bapak Ibu mau bertani yang selalu untung satu, biayanya harus dihapus. Loh Pak, petani sekarang juga sama kok Pak. Karena apa? Enggak pernah ngitung biaya. Tapi keluar, enggak boleh. Biaya harus dihapus supaya ketemu untung. Sama, ikan juga sama. Biaya ternak semua Bapak Ibu adalah pakan. Supaya untung pakan harus gratis. Supaya gratis kita harus produksi. Semua di sini nanti tetap kembali ke awal tadi. Semua harus teratur dan seimbang. Jadi kalau seandainya ini saya bisa isi 3.000 Pak, tapi gara-gara siapkan 100 berarti sisa 200, berarti tinggal 2.000. Korbankan yang 100 meter tidak dikasih ikan, tapi dikasih asola. Untuk apa? Pakannya ikan. Kalau 100 meter berarti dapat 12 kilo per hari pakannya. Pakan ikannya 12 kilo sehari. Kalau 12 kilo sehari, kalau dikalikan 30 adalah 360. Ini jadinya daging dibagi 6, jadinya 60. 60 dikalikan dengan anggap aja 10 bulan, berarti ada 600 kilo. Jadi ikan itu kalau dipelihara kita harus siapkan 6:1. Karena pakan kita basah. Seandainya Pak kita cuma terima 600 kilo enggak masalah Bapak Ibu. 600 kilo kalau harga gurami berapa? 30 lah anggap aja ya. Gini, jual yang murah.
Ketemu berapa? 18. Sama enggak dengan harganya sapi? Sama. Modalnya berapa? 2 juta. Bisa enggak 2 juta beli sapi? Enggak bisa. Jadi kalau ditanya orang, kalau saya gurami itu sama dengan saya pelihara sapi di dalam air. Sapi air. Paham di sini? Nah, terus airnya untuk apa air kolam ini? Gurami tadi ada sampahnya enggak di bawah? Sampahnya ini Bapak Ibu bisa jadi pupuk yang luar biasa. Yang kedua, sampah ini kalau Bapak Ibu lebih kreatif lagi bisa dikembangkan untuk ulat sutra, untuk cacing sutra. Bisa dikembangkan lagi untuk apa? Cacing tanah. Langsung jadi pupuk juga bagus sekali. Jadi sama-sama menghasilkan pupuk. Terus yang kedua, 300 meternya kan tadi untuk sayur. Nah, kalau Bapak Ibu seandainya kreatif, ini tadi ada teman yang dari Malang, kemarin kan panen padi. Ini dia tanam padi, bukan padi sawah Bapak Ibu. Padi sawah ditanam kayak nanam kacang. Jadi padinya kurang air terus ceritanya. Kalau padi kurang air terus bisa panen atau tidak? Ya, tapi ini alhamdulillah. Dia tadi sudah laporan tanah 250 meter keluar 113 kilo. Gabah. Jadi kalau kita hitung 1 ton 1 hektarnya bisa keluar 4,5 ton. Ini dengan keadaan tanah kering. Saya minta tolong Bapak Ibu. Saya minta tolong. Bapak Ibu kepengen tidak beli beras umur hidup? Mau enggak kira-kira? Mau ya. Kalau Bapak Ibu mau, nanti sama. Nganggur-nganggur buat sawah palsu. Supaya apa? Tanahnya tambah lama tambah bagus, airnya enggak butuh banyak, tanamnya enggak perlu di sawah, di pot boleh, di karung boleh, di polybag boleh, di pinggir rumah. Coba bayangkan, anggap aja lah kita siapkan 300 meter untuk tanam padi. Wah, di kota samping rumahnya ada padinya. Padinya ngeblok sendiri ini. Terus habis gitu jeraminya dijadikan kompos. Komposnya dikembalikan lagi ke sawahnya. Maka sawah tambah lama tambah bagus dan punya padi seumur hidup. Kita cuma butuh 300. Cara ngitungnya begini Bapak Ibu, saya tunjukkan. Tahu padi? Enggak, saya tanya dulu, tahu padi atau tidak? Kenapa? Ini penting. Tanam padi berapa jaraknya? Kalau mau jajar legowo biasa, ini 30 ke sini, ini 15. Ini namanya jajar legowo sisip. Supaya apa? Ke sini ketemu 7, ke sini ketemu 3. Berarti 1 meter isi berapa? 21. Bapaknya ini tadi yang panen 113 kilo ini 30 kali 30. Berarti 1 meter isi 9 sampai 11. Tetapi ini yang menyebabkan produksinya rendah. Harusnya dia tanam 1 meter isi 21 kalau bisa. Kenapa kok 21? Dengan anakan rendah, satu rumpun itu cuma 10 biji saja. Satu rumpun ketemu berapa Bapak Ibu? 210 tanaman. Satu tanaman begini, satu malai berapa biji? Nah, 200 saja ya. Oke. Ketemu berapa? Berarti 1 meternya 4.000 lah ya. 4.000 itu berapa gram? Seribu biji itu 25 gram. Apa? Gimana Pak? 1000 biji gabah itu 25 gram. Gimana? Berarti ketemunya
100 gram ya. Ini dibagi 4 ya, betul ya. Kok salah? Harusnya 1 meter keluar 1 kilo, ini mana yang salah ini? Ayo kita hitung lagi. Satu rumpun ada 21 rumpun, 21 tanaman, satu tanaman 10. 210 kali 200 berapa ya Bapak Ibu? Oh, kurang nolnya ternyata. Kurang 01 di sini. Ah, berarti ketemunya 1 kilogram. Oke. Sehingga 1 hektar bisa ketemu 10 ton. Saya minta maaf. Hari ini Indonesia kan sedang mengatasi namanya kesulitan beras, betul ya? Seandainya seluruh masyarakat punya tanah 300 meter saja, kita sudah merdeka pangan Bapak Ibu. Betul atau tidak kira-kira? Nanti contoh di belakang ada sawah palsu walaupun sedikit, tapi minta tolong di rumah Bapak Ibu harus buat supaya bisa bercerita. Kenapa kita harus cerita ini semua? Ini adalah laboratorium besar kita. Jadi sudah punya padi, sayur tadi sudah saya hitungkan. Terus sekarang kita punya kambing. Dari kambing itu tidak usah besar. Kita punya 10 kali 10, 100 meter persegi. Kalau 10 kali 10 Bapak Ibu memang tidak besar. Kalau untuk ayam itu bisa 300 per bulan. Atau kita bisa pelihara induk 50 ekor. Kalau kambing rumusnya 10 ayam adalah 1 ekor kambing. Berarti ini dibagi 10, berarti ada 5. Ini rumus. Supaya apa? Pakannya semua bisa terkontrol. Sebentar, jam berapa ini? 2:30 atau jam 3? 3 kurang seperempat. Bapak Ibu tidak terganggu konsentrasi atau kita praktek dulu? Supaya tidak pecah, kita praktek aja dulu boleh ya. Kita akan praktek dulu sebentar Bapak Ibu. Kita nanti sampai jam 4. Pesan saya begini. Nanti pulang dari praktek tolong tidur. Usahakan bisa tidur. Nanti malam kita begadang. Nanti malam kita ngobrol. Betul ya? Jadi supaya tidak masuk angin, di atas ada minuman kopi, ada teh herbal. Saya sarankan minum teh herbal. Supaya pulang dari sini tidak ada yang sakit masuk angin. Gitu ya. Makan malam nanti yang banyak. Tidak boleh masuk angin pokoknya. Begitu ya. Kita akan praktek dulu Bapak Ibu, soalnya suaranya bising. Oke, kita akan praktek di kolam renang ya, lewat dalam sini aja. Mas nanti tanya nanti ya.